Hai teman tante semua, semoga kalian semua selalu bahagia ya. Dracula, kalian pasti sudah sering mendengar kisahnya ya. Tapi, apakah kalian sudah pernah dengar tentang Demeter, kapal yang ditumpangi Dracula dari Rumania menuju London? Nah, di film The Last Voyage of the Demeter ini, kita akan saksikan kengerian yang melanda seluruh kru kapal Demeter saat berhadapan dengan Dracula. Selamat menonton dan terima kasih. Dikisahkan pada tanggal 6 Agustus tahun 1897, sebuah kapal bernama Demeter yang mengangkut private cargo dari Rumania menuju London ditemukan terdampar di pinggiran pantai kota London dengan seluruh kru kapal yang menghilang tanpa jejak. Polisi pantai hanya menemukan buku catatan kapten kapal yang di dalamnya berisi peringatan tentang suatu makhluk yang sangat berbahaya. Cerita lalu mundur ke 4 minggu sebelumnya di Rumania, di mana tampak sekelompok kaum Gipsi membawa 50 kotak kayu yang akan dikirim ke London melalui jalan laut dengan sebuah kapal bernama Demeter. Kru kapal Demeter yang saat itu berjumlah total 9 orang, termasuk Elliot si kapten kapal, dengan cepat memindahkan 50 kotak kayu berlambang naga itu ke dalam kapal. Dan pelayaran panjang menuju London pun dimulai, tanpa siapapun mengira kalau perjalanan itu akan menjadi akhir dari Demeter. Awal perjalanan semua terasa baik-baik saja. Seluruh kru bersemangat, termasuk Toby, cucu si kapten kapal, yang dengan semangat menunjukkan semua ruangan di kapal pada Clemens, seorang dokter yang adalah kru baru di kapal itu. Toby dengan antusias juga memperkenalkan anjingnya yang bernama Hook, dan juga mengajarkan cara berkomunikasi yang mudah saat di dalam kapal, yaitu dengan mengetuk dinding kapal yang mana suaranya akan dapat didengar di seluruh bagian kapal. Malamnya, di area penyimpanan kargo, tampak satu peti yang terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu, Hook yang merasakan ada yang tidak beres langsung menyala kencang. Bukan hanya Hook, seluruh hewan ternak yang mereka bawa untuk ransum selama perjalanan juga terlihat gelisah. Seakan-akan ada sesuatu yang membuat mereka takut. Dan memang katanya kalau ada bahaya kan hewan bisa tahu lebih dulu daripada manusia. Clemens yang melihat itu berkata pada Toby kalau hewan-hewan itu mungkin gelisah karena kapal mereka sedang melewati badai. Mendadak ada suara sesuatu terjatuh dari area penyimpanan kargo. Clemens pun memeriksanya dan menemukan sebuah peti yang sudah tumpah berantakan dengan seorang wanita bernama Anna terkapar di dalamnya. Clemens yang melihat kondisi Anna sangat lemah segera membawanya ke atas dan memeriksanya. Melihat itu, Wojciech, asisten kapten kapal, langsung protes karena khawatir Anna membawa penyakit menular akibat infeksi tikus yang berkeliaran di bawah dek kapal. Ia juga yakin kalau Anna adalah penumpang gelap. Tapi Clemens tak menghiraukan perkataan Wojciech dan mengatakan pada Elliot kalau dia akan memberikan transfusi darah pada Anna. Karena dari hasil pemeriksaannya, Anna terlihat lemas kekurangan darah. Sementara itu, Dracula yang baru keluar dari petinya untuk minum darah tak menemukan makanannya. Ternyata Anna disiapkan oleh si pengirim kargo untuk dijadikan makanan bagi Dracula selama perjalanan itu. Yang berarti saat ini Dracula tak punya sumber asupan darah lagi. Dengan kata lain, dia akan mencari sumber makanan lain. Esok malamnya, salah satu kru kapal yang bernama Olgaren melihat sekilas sosok bayangan mengerikan saat sedang memeriksa area sekitar kapal dengan teropongnya. Tapi, saat diperiksa lebih lanjut, dia hanya menemukan sekelompok belatung di lantai kapal tempat sosok tadi berada. Sementara itu di bawah, Hook, anjing milik Toby, menyala kencang karena melihat sesuatu di area penyimpanan hewan ternak. Dan tak lama, Joseph, koki kapal, kaget bukan main saat menemukan Hook yang telah tewas. Apalagi saat melihat ternyata semua hewan ternak yang ada di kapal juga sudah tewas dengan luka bekas gigitan yang sama seperti Hook. Para kru tentu saja gempar, merasa heran dengan apa atau siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi dengan tewasnya seluruh ternak, berarti mereka hanya bisa makan ransum sayuran selama sisa perjalanan tersebut.
Dan untuk saat ini, mereka hanya bisa berasumsi kalau Hook terkena rabies dan menyerang semua hewan ternak tersebut. Pada saat yang sama, Anna yang sedang tidur terus-menerus mendengar suara Dracula yang memanggil namanya. Keesokannya, saat para kru sedang sibuk mengikat layar kapal yang sedang menghadapi badai, Olgaren menceritakan tentang sosok menyeramkan yang dilihatnya semalam pada Clemens. Mendengar itu, Clemens hanya bilang kalau dia tak percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Dan selama 3 hari berikutnya, mereka berjuang melewati badai dengan stok makanan yang semakin menipis. Padahal jarak perjalanan mereka masih sekitar 2 minggu lagi. Sementara itu, kondisi Anna akhirnya mulai terlihat membaik. Hanya saja, dia terus mengigau tentang sesuatu yang harus diberinya makan. Selain itu, Joseph juga mulai menyadari sesuatu. Kapal mereka mendadak bersih dari tikus. Tak terlihat satu tikus pun yang berkeliaran, seperti ada sesuatu yang mengusir mereka. Hal itu tentu saja aneh, karena tidak pernah ada kapal pelaut tanpa gangguan tikus. Pada saat itu, Petrovsky yang sedang berjaga mendadak mendengar suara aneh dan menemukan penutup dek yang jebol. Belum lepas rasa herannya, kenapa penutup dek itu bisa jebol, dia mendengar suara aneh lagi dari arah galangan kapal dan melihat sesuatu merangkak ke arahnya. Petrovsky segera meraih pisaunya, namun terjangan Dracula lebih cepat daripada gerakan pisau Petrovsky. Tak lama, Clemens yang melewati tempat itu melihat penutup dek yang jebol dan juga pisau milik Petrovsky tergeletak di lantai. Clemens tahu ada yang tidak beres dan segera membunyikan lonceng tanda bahaya. Keesokan paginya, para kru mencari di mana Petrovsky, namun tidak menemukannya. Mereka berasumsi kemungkinan Petrovsky mabuk sehingga jatuh menjebol penutup dek dan kemudian tergelincir ke laut. Meskipun dalam hati mereka semua tahu kalau hal itu terlalu tidak mungkin, karena mereka tidak punya persediaan minuman yang cukup untuk bermabuk-mabukan. Apalagi ceceran darah yang mereka lihat di lantai kapal terlalu banyak untuk sekedar jatuh tergelincir. Mendadak, Anna yang sudah tersadar keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka sambil bilang kalau mereka semua harus segera pergi dari kapal itu. Karena sesuatu yang jahat ada di kapal dan akan membunuh mereka semua. Melihat Anna yang histeris, Elliot pun meminta Clemens untuk menenangkannya. Setelah Anna tenang, Clemens mencoba bertanya lebih lanjut tentang apa yang Anna maksud sebelumnya. Apa sih yang ada di kapal mereka? Anna lalu menceritakan tentang iblis bernama Dracula yang tinggal di sebuah kastil di atas desanya di Rumania, yang mana Dracula akan muncul di malam hari untuk meminum darah manusia. Sehingga warga desa secara rutin memberikan korban manusia demi keselamatan seluruh warga desanya. Itulah sebabnya dia berada di kapal itu, sebagai makanan buat Dracula. Anna juga memperlihatkan bekas-bekas gigitan Dracula yang memenuhi bahu dan pundaknya. Keesokan malamnya, Larsen yang sedang berjaga tak sadar akan bahaya yang sedang mengincarnya. Larsen yang mendengar bunyi ketukan kayu lalu mencari sumber suara dan bertemu dengan Olgaren yang juga sedang berjaga. Mendadak terdengar bunyi ketukan lagi, namun kali ini lebih keras. Mereka berdua pun segera mengeluarkan pisau masing-masing. Tapi belum sempat mereka beranjak, Dracula muncul dari atas layar dan menerjang Olgaren hingga tewas. Larsen yang melihat itu tentu saja ketakutan dan bergegas naik ke atas tali tiang kapal untuk menghindar. Yang tentunya hal itu percuma saja, Dracula dengan mudah mengejarnya. Dan karena badai malam itu sangat hebat, ditambah dengan Larsen yang berkutat di tali tiang kapal, kapal jadi oleng. Para kru yang terbangun pun dengan cepat menuju galangan kapal untuk menstabilkan kemudi kapal agar tidak karam. Setelah kapal berhasil distabilkan, mereka yang sadar kalau Olgaren dan Larsen menghilang segera berpencar untuk mencari. Dan akhirnya menemukan Olgaren yang tergantung di atas tiang kapal.
Tapi Olgaren yang berhasil diturunkan dan ternyata masih hidup bertingkah histeris, tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Sehingga mereka terpaksa harus mengikatnya untuk membuatnya tenang. Para kru yang melihat kondisi Olgaren pun jadi berdebat tentang apa yang mungkin menyebabkan hal itu. Karena tidak mungkin Olgaren mengikat dirinya sendiri di atas tiang, apalagi melihat luka bekas gigitan di lehernya yang sama seperti yang ada di tubuh hewan-hewan ternak mereka waktu itu. Kapten Elliot lalu memerintahkan Wojciech untuk menggeledah dan memeriksa seluruh bagian kapal. Tanpa buang waktu, keesokannya penggeledahan pun dilakukan, tapi mereka semua tidak menemukan apa-apa. Pada saat yang sama, Toby yang sendirian di kamar mendengar suara dari arah koridor yang membuatnya keluar untuk memeriksa. Padahal di momen itu, Olgaren yang sudah dipengaruhi oleh Dracula berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan berjalan menyusuri koridor. Toby yang melihatnya dari belakang spontan memanggilnya, mengira kalau Olgaren sudah baikan. Yang sudah tentu hal ini fatal. Olgaren yang sudah dipengaruhi Dracula langsung menarik Toby. Kelihatannya dia ingin membawa Toby ke Dracula. Untungnya, Toby berhasil melepaskan diri masuk bersembunyi ke dalam kamarnya. Toby yang ketakutan terus memohon agar Olgaren pergi, tapi Olgaren malah mencoba untuk mendobrak pintu dengan segala cara. Sedangkan Toby hanya bisa masuk bersembunyi ke kolong meja. Tak lama, Clemens, Wojciech, Joseph juga Elliot yang ada di galangan mendengar suara ketukan kencang yang sepertinya berasal dari bawah. Mereka pun tersadar kalau Toby sendirian di bawah dan bergegas menyusul. Begitu tiba di bawah, Clemens langsung diserang oleh Olgaren. Untung saja Wojciech dan yang lain segera menolongnya. Pada saat itu, Toby yang bersembunyi di bawah meja mendadak melihat sosok Dracula tepat di depan pintu kamarnya. Clemens, Elliot, juga Wojciech yang berusaha membuka pintu juga melihatnya. Dan hal itu tentu saja membuat mereka semua panik, mencoba untuk lebih cepat menjebol pintu demi menolong Toby. Sayangnya, usaha mereka gagal. Begitu pintu berhasil dibuka, Toby sudah tergeletak tak bernyawa di lantai kamar. Esok paginya, Olgaren yang mereka ikat di tiang galangan kapal mendadak terbakar tepat pada saat matahari terbit. Wojciech yang melihat itu pun terpaksa melepas tembakan untuk mengakhiri penderitaan Olgaren. Semua yang melihat itu jadi semakin bingung dengan situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Malamnya, Clement bersama Anna mencoba untuk membuka dan memeriksa kotak-kotak kayu yang ada di ruangan kargo untuk menemukan Dracula. Sementara di galangan, Joseph si koki yang ketakutan diam-diam menurunkan sekoci kapal berniat untuk pergi dari Demeter. Kembali ke Clement juga Anna yang saat ini sudah sampai di ruang kargo. Mereka pun mulai membuka beberapa peti, tapi tak menemukan apa-apa selain tanah di dalamnya. Meskipun begitu, mereka berhasil menemukan sebuah peti berlogo naga yang sepertinya adalah peti milik Dracula. Peti itu kosong karena Dracula saat ini sedang sibuk memburu Joseph yang sudah berada di sekocinya. Tak lama, para kru yang tersisa menyadari kalau satu sekoci mereka hilang dan Joseph tidak ada di kapal. Mereka pun tahu kalau ada yang tidak beres, apalagi saat melihat sekoci yang kembali mendekati kapal dengan ceceran darah di lantainya. Sudah bisa dipastikan kalau Joseph yang mencoba pergi tewas diserang oleh Dracula. Esok paginya, mereka pun melakukan pelepasan jenazah Toby ke lautan, meskipun Elliot terlihat sangat berat melakukannya. Mendadak, Elliot berkata kalau dia melihat Toby bergerak dan langsung membuka penutup wajahnya. Tiba-tiba, dalam sekejap tubuh Toby terbakar dan dengan cepat menyambar wajah Elliot. Untung saja Abram berhasil menarik Elliot, sedangkan Clemens dengan cepat melempar jasad Toby yang terbakar ke laut. Setelahnya, mereka pun berencana untuk memburu dan menjebak Dracula sebelum kapal mereka tiba di London. Karena tidak bisa dibayangkan akibatnya jika Dracula sampai berhasil tiba di London.
sedangkan jarak kapal mereka dengan daratan London hanya selisih 1 hari lagi. Tanpa buang waktu, mereka pun segera melakukan persiapan yang dibutuhkan sebelum malam tiba. Sedangkan Kapten Elliot yang masih dalam kondisi syok berat, sibuk membuat catatan agar setiap orang tahu semua yang terjadi di atas kapalnya. Akhirnya, malam tiba, dan terlihat kabut asap misterius yang perlahan memenuhi seluruh geladak. Kabut asap ini otomatis membuat para kru yang sudah bersiap menunggu Dracula muncul kesulitan untuk memfokuskan penglihatannya. Beberapa saat kemudian, Dracula muncul dan membuat mereka semua terkejut karena ternyata Dracula memiliki sayap. Dalam sekejap, Abram tewas, disusul oleh Wojciech yang diserang hingga terjatuh ke bawah dek. Clement yang melihat itu berniat untuk menolong, tapi Wojciech melarang dan menyuruhnya agar cepat menurunkan sekoci untuk mereka. Wojciech yang melihat bayangan Dracula mendekatinya mencoba untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi usahanya gagal. Dracula menemukan dan langsung menghabisinya. Sementara itu, Clement yang melihat Wojciech sudah tewas, segera mencari Kapten Elliot yang saat itu sedang berusaha menahan kemudi kapal. Tapi sayang, Kapten Elliot juga akhirnya tewas di tangan Dracula. Clement yang emosi lalu berteriak memanggil Dracula agar muncul di hadapannya karena dia tidak takut dengannya. Hal itu pun berhasil. Dracula muncul dan langsung menyerangnya. Mendadak, Anna menembak si Dracula dari belakang, tapi saat akan menembak lagi, Dracula menangkapnya. Melihat itu, Clement mengambil kapak yang tergeletak di lantai kapal dan menyabetkannya ke punggung Dracula untuk menolong Anna. Mereka pun bergegas menuju sekoci, tapi sayang Dracula berhasil menangkap Clement. Anna dengan cepat memotong tali galangan kapal dan untungnya, Clement juga Anna berhasil melompat ke laut tepat pada waktunya dan berpegangan pada patahan kayu galangan kapal. Tapi sayang, ternyata Anna juga tidak bisa lepas dari infeksinya. Anna yang tahu dirinya sebentar lagi akan terbakar begitu matahari terbit mengucapkan perpisahan pada Clement. Dan film pun berakhir dengan Clement yang selamat memutuskan untuk terus mencari dan memburu Dracula. Demikianlah akhir film The Last Voyage of the Demeter ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.